Berjumpa kembali dengan saya Hasiolan Segian dalam acara Dialog dari Hati ke Hati. Kita kali ini akan berbicara mengenai koperasi, menyambut Hari Koperasi yang akan dirayakan pada tanggal 12 Juli nanti. Telah hadir bersama saya Pak Antonius Sugianto, Ketua Pusat Koperasi Kredit. Apa kabar Pak Anton? Baik Pak Sio. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Sudah mulai bekerja Pak? Kami sudah mulai bekerja. Yang kemarin itu 2 hari kerja di rumah, sekarang sudah full. Hanya jamnya dikurangi. Iya, jam 9 sampai ada shift-shiftan begitu? Waktu itu ada, sekarang sudah tidak. Sudah ya, sudah mulai dengan sudah mulai bisa beradaptasi. Betul, ya. Karena pelayanan kan harus jalan terus. Oh, jadi sudah mulai apa namanya? Para anggota sudah mulai aktif kembali. Anggota selalu aktif, hanya cara-caranya yang berbeda. Berbeda ya. Sudah banyak dengan online juga. Betul, ya. Iya. Ini kan koperasi terus berkembang di Indonesia Pak ya. Iya. Puskopdi salah satu saya kira pelopor koperasi di Indonesia yang terus berkembang begitu ya Pak ya. Iya. Sebetulnya koperasi ini sejarahnya gimana sih Pak? Koperasi kami di Indonesia itu kan berarah atau mulai dari tahun 70-an ya. 70-an ya, sudah cukup lama ya. Ya. Kemudian berkembang di kita, terutama di DKI Jakarta, itu tahun 82. Nah itu Puskopdi ada, waktu itu ada sekitar 19 CO yang mendukung untuk mendirikan Puskopdi. Terus berkembang sampai sekarang. Ini kan sudah ke 37 tahun. 37 tahun ya. Anggotanya sekarang luar biasa, udah 100 CU. 100 CU saat ini. Kalau asetnya itu udah berapa T itu Pak? Kalau asetnya kita udah 1,3 T. Anggota per orangnya udah 95 ribu ya. 90.000 ya. Dan terus itu berkembang ya Pak ya. Betul, berkembang. Bahkan harusnya DKI itu kan ada di wilayah segini Pak ya. Tapi ini dari Papua juga ikut. Papua juga ikut ya. Ada yang mau dari Bandung mau ikut, tapi kan stop dulu. Karena Puskopdi kan hampir ada di setiap provinsi. Iya, iya. Mengapa Pak koperasi ini mendapat hati di tengah masyarakat kita? Ya, karena koperasi ini kan untuk anggota. Bahkan anggota-anggota yang sudah pelayanan pendidikan itu bisa mengontrol, mengarahkan koperasi mau dibawa kemana. Ya. Karena koperasi adalah milik anggota ya. Bukan milik pengurus. Ya. Bukan milik pemilik saham utama adalah anggota ya. Betul, itu Pak. Dan pemegang kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota gitu Pak ya. Betul. Nah, itu makanya sekarang apa ya, bentuk apa ya? Ya koperasi itulah yang cocok untuk dikembangkan di masyarakat di Indonesia ini. Dari yang apa namanya kelas ekonomi mampu sampai dengan ekonomi yang paling sederhana begitu Pak ya. Semua bisa bergabung di sini ya. Semua bisa bergabung di sini. Nah, nanti tergantung kemampuannya. Dia mau SW-nya berapa, SMAJ berapa, itu sama misalnya. Tapi SS-nya. Nah, itu kalau yang mampu bisa besar. Yang nggak mampu ya paling nggak 10.000 boleh. Untuk setiap bulan. Tapi nggak boleh ya misalnya karena dia kemampuannya tinggi dia borong sahamnya. Tidak boleh ya. Ada batasan-batasan ya. Karena koperasi adalah kumpulan orang per orang, bukan kumpulan modal atau uang. Itu yang perlu dicatat. Artinya ada misi yang mau dikembangkan sebetulnya. Betul, ya, saling memberdayakan, membantu yang lemah barangkali gitu Pak ya. Betul. Jadi koperasi ini betul. Kalau Anda tidak butuh, saya pakai. Anda butuh, saya pakai. Ini berlaku untuk umum. Jadi saling menolong di situ. Di kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan ekonomi rumah tangga itu dilatih oleh koperasi, sehingga koperasi banyak yang diminat. Jadi kalau orang kan saya nabung kalau sisa gitu ya. Iya. Kalau ini tidak ya, harus memang menyediakan ya. Iya, jadi kita bagaimana kita program supaya penghasilan saya berapa sih? Nah, berapa persen Anda harus menyisihkan atau mengutamakan tabungnya sekian persen. Bisa sampai ada yang 20, ada yang 30% dari penghasilan per bulan. Bukan dari sisa ya, sisa pengeluaran bukan. Artinya memang koperasi ya supaya orang paham perlu pendampingan bahkan mungkin pendidikan menjadi sangat penting Pak ya. Betul. Jadi Puskopdi Jakarta itu terbuka untuk umum. Ada dari paroki, dari lembaga-lembaga Katolik ya, ada sekolah, ada masyarakat, bahkan ada yang berbasis agama Muslim pun ada. Iya, terbuka untuk semua ya. Untuk semua. Dan di situ kami bersedia untuk mendampingi pendidikan apapun ya, dasar, kemudian lanjutan dari
tata kelola, manajemen, keuangan pun ada. Iya, iya. Yang paling utama mesti diketahui oleh seorang anggota koperasi itu apa, Pak? Jadi yang harus hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Haknya apa gitu ya. Misalnya apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang menjadi hak dia, Pak? Ya. Apakah hanya dividen atau apa? Ya, kalau kewajiban dia, pertama kan dia harus mengikuti pendidikan. Kami tidak mau orang masuk koperasi tanpa pendidikan. Karena ini kan bisa macam-macam. Kita nggak mau beli sesuatu istilahnya kucing dalam karung ya, nggak bisa. Jadi, dulu koperasi seperti itu. Nah, setelah benar, maka kalau orang itu pendidikan semuanya, maka orang itu nanti bisa mengontrol koperasinya, bisa mengarahkan koperasinya. Terus kalau haknya jelas tadi ya, dia memihak suara yang sama, bisa dipilih menjadi pengurus siapapun juga dari anggota ya. Ya. Selain tadi tiap tahun pasti ada. Ya, dividennya ya. Dividennya gitu. Itu yang ditunggu-tunggu biasanya. Ya, itu biasanya ditunggu rapat anggota tahunan ya. Tapi yang lain lagi juga menjadi anggota koperasi itu harus ada 3 RM, rajin menabung, rajin meminjam, dan mengembalikan. Bukan mengemplang ya. Jadi rajin meminjam, menabung dahulu, meminjam, kemudian rajin mengembalikan. Itu 3 hal yang nggak boleh dilewatkan. Kalau orang hanya menabung itu bukan anggota koperasi baik. Dia harus Pak, saya kan nggak perlu. Iya, Anda bisa mengembangkan kalau Anda bisa meminjam. Iya. Kalau enggak nanti gimana berkembangnya? Jadi 3 syarat ini menjadi sangat penting ya. Sangat penting sekali. Ya, ini di mana-mana kita dengar bahwa 3 RM ya, rajin menabung, meminjam, mengembalikan itu menjadi kuncinya. Jadi jangan malu juga kalau meminjam di koperasi, karena memang misinya adalah koperasi meminjam, menabung, dan itu sesuatu yang biasa begitu ya. Yang penting bahwa itu bisa dikembalikan dan secara teratur ya, Pak ya. Betul. Nah, anggota kami yang tidak minjam itu kami telepon, ayo pinjam dong. Oh, belum punya gedung, ayo punya gedung. Iya, gitu. Nggak punya IT, Pak. Iya, dan itu kami bunganya sangat rendah. Beda dengan yang lain ya. Iya. Itu. Ini kan situasi sejak Februari lalu juga ada pandemi di kita dan juga di tempat lain ya. Terpengaruh nggak, Pak, soal bagaimana koperasi berputar selama katakanlah 3 bulan terakhir ini atau 4 bulan terakhir ini? Iya, secara umum memang ada ya, ada pengaruhnya, tapi tidak semua koperasi. Kita kan ada 100 CO ya, anggota itu. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Nah, yang berpengaruh itu misalnya daya tadi, mengembalikan, mau pinjam juga, untuk apa ya ini? Biasanya orang mengembangkan untuk usaha-usaha kan nggak bisa. Nah, itu yang berpengaruh pada pinjaman dan simpanan juga. Biasanya orang menabung misalnya 100.000, Pak, saya tidak 100.000 ya, ya silakan. Oh, bisa ya, 100.000 pun bisa ya? Iya. Bahkan ada yang wajibnya kan, ada yang 50.000. Iya, Pak Anton, ini situasi seperti ini, bagaimana koperasi ini mesti dikembangkan? Situasi ke depan mungkin ekonomi kita dari sejumlah pengamat mengatakan akan mengalami resesi gitu ya. Kita sekarang merasakan itu, koperasi ini apa perannya, Pak? Ya, koperasi berperan untuk sekali lagi melihat situasi anggota. Kami itu menurunkan suku bunganya. Oh, suku bunganya diturunkan ya? Iya. Jadi kalau orang bilang mahal, kita turunkan. Satu. Yang kedua, kalau ada anggota yang minjam dan kemampuan bayarnya itu sedikit, kita perpanjang masa pembayaran. Masa peminjamannya ya. Jadi misalnya yang dari 12 bulan menjadi katakanlah 20 bulan gitu ya. Itu ada kita panggil. Jadi kita nggak main paksa, nggak main sita-sitaan enggak. Nah, itulah kewargaan di situ. Iya. Ya, jadi sebetulnya kepedulian koperasi di situ ya. Iya, makanya kok enak ya? Ya enak karena ini uang Anda. Dan Anda tidak boleh main-main dengan uang koperasi. Kenapa? Karena ini adalah milik banyak orang, ribuan orang. Iya. Ya kalau misalnya kita ada suatu dengan itu dan nanti kita main-main, wah, yang mendoakan banyak loh gitu. Artinya kalau orang rajin meminjam, rajin menabung, rajin meminjam, rajin mengembalikan, dapat penghargaan juga ya, betul, otomatis ya. Betul, tapi bagaimana dengan orang yang agak bandel lah begitu, Pak? Ya, itu yang bandel itu biasanya sanksinya adalah kalau dia pinjam lagi, ya itu kita hati-hati. Hati-hati. Paling tidak pinjamnya kan ada kriteria ya. Oh, ini berapa kali lipat? Biasanya kan ada yang 2 kali simpanan, ada 1,5, ada yang 1 kali. Nah, itu biasanya ada dibuat kategori itu ya, atau rankingnya itu ya. Kalau dia pinjam bagus dapat
kategori A, dia kadang-kadang baik, kadang-kadang B, yang jelek C. Nah itu nanti memudahkan bagian usaha itu melihat, oh Pak A itu A, sehingga kita gelontorkan. Oh B ini hati-hati, dia pinjam misalnya 100.000 ya, kita kasihnya 75, ya seperti itu. Artinya apa, rekam jejak anggota ada di pengurus ya? Iya ada. Untuk ngelihat jangan-jangan ini apa, kalau udah ada beberapa catatan-catatan buruk berarti mungkin dalam proses misalnya mengajukan pinjaman mesti diperiksa atau disurvei juga Pak? Iya, betul. Kalau untuk usaha kita survei di mana usahanya apa, usaha yang ini deket nggak dengan usaha yang lain. Itu sampai seperti itu Pak. Oh begitu ya? Kalau di misalnya di perumahan ada apa, bisa masuk mobil nggak? Nah ini seperti itu kita sampai detail. Jadi ada tim survei ya yang betul-betul memverifikasi data-data yang disampaikan ya. Sampai seperti itu, sehingga harapannya dengan data yang lengkap, fakta dan data itu ya lancar semua. Kalau dia lancar, koperasinya pasti akan cepat berkembang. Iya. Ini Puskopdit ini mau dibawa kemana nih Pak? Di dalam katakanlah ini Bapak kan baru masuk periode baru, katakanlah begitu ya. Nanti koperasi Puskopdit mau dibawa kemana Pak? Ya kami memang cita-citanya tinggi sekali ya. Jadi sampai di Renstra ini 2020-2024 itu kami anggotanya 120.000 orang. Kemudian asetnya kami 3 triliun itu harapannya seperti itu. Begitu ya? Iya. Ini dari memang semata-mata bukan karena duit ya, tapi orangnya. 120.000 orang itu dari tahun ini tercapai atau tidak. Dan itu terus kami evaluasi. Nah ini kami beri tantangan pada CEO anggota kami. CEO Anda nyumbang berapa? Iya. Jadi idealnya kan setiap koperasi itu menambah anggota per tahunnya 30%. Iya. Tapi faktanya kita paling 10-12% gitu ya. Itu udah luar biasa. Iya. Apa yang Bapak promosikan atau katakanlah oleh pengurus promosikan sehingga makin banyak orang yang bergabung dengan Puskopdit ini? Ya, yang dipromosikan pertama adalah bahwa kita itu berbadan hukum. Jadi tidak main-main. Itu penting ya, penting sekali ya. Penting itu, badan hukum udah lengkap, kita punya gedung. Nah ini yang untuk anak-anak muda, semua makin IT. Iya. Gadget semua Pak. Iya. Jadi mau nabung, mau pinjam, jadi kita ke bank, bahkan ke koperasinya sudah ada, langsung dari gadget kita. Iya. Transfer, ada buktinya, minjem juga begitu, sehingga gadget kita itu memang ada fitur-fitur koperasi. Iya. Mau beli pulsa ada, kalau orang rumah tangga listrik sudah bisa, bayar PAM bisa, BPJS bisa, itu Pak. Ini yang membuat orang tertarik, karena ini kan zamannya seperti ini. Iya, udah zaman digital ya. Betul. Koperasi pun harus menyesuaikan diri dengan sistem pelayanannya gitu, nggak kalah dengan bank-bank yang profesional begitu ya. Jadi kami bersaing dalam bentuk yang positif untuk mengimbangi dan melihat masyarakat apa yang maunya. Iya. Tapi sekali lagi semua itu dalam koridor undang-undang yang ada. Ya, karena koperasi memang juga pelayanannya juga harus ditingkatkan ya Pak ya. Betul. Iya. Kemudian kita buat brand itu baru belum banyak ya. Kalau manajemen itu ada baju khusus, sehingga kalau baju itu pakai itu, berarti itu anggota Puskon Jakarta. Oh gitu ya. Entah itu di mana aja. Ketahuan ya. Pernah kita di Medan atau di mana itu, oh ini orang anggota Jakarta. Iya Pak, saya dari sana gitu. Yang mudah sekali. Nah itu brandnya sehingga tidak apa ya, orang oh ini dari mana? Nggak gelap gitu ya. Dari pakaiannya udah kelihatan gitu. Apalagi ke rumahnya, ke gedungnya gitu. Supaya menarik orang muda, kaum milenial itu Pak, apa yang Bapak rencanakan atau pengurus harian rencanakan supaya makin banyak orang muda bergabung dengan koperasi ini? Karena koperasi ini kan oleh pendiri Bapak koperasi kita soko guru perekonomian ke depan gitu ya. Banyak juga negara-negara berkembang atau maju karena koperasi. Bagaimana Bapak mempromosikan kepada orang muda? Ya, kita mempromosikan dari lewat gadget ya. Jadi ada promosi-promosi yang memudahkan anak untuk nggak usah mana klik ini ya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan yang memang tidak sekedar tata kelola, tapi bagaimana mengembangkan operasi lewat gadget itu. Ada beasiswa nggak Pak? Kami ada, tapi tidak banyak ya, karena kemampuan kita belum bisa Pak ya. Ada kerjasama dengan salah satu anggota, kebetulan anggota itu adalah anggota koperasi yang memiliki perguruan tinggi. Jadi ada perguruan tinggi. Tapi untuk meminjam misalnya ada ini enggak Pak? Jadi ada program katakanlah pinjaman sekolah gitu, ada nggak Pak? Ada. Ada ya? Jadi pinjaman itu macam-macam, yang produktif ada, perumahan, kendaraan, pendidikan ada, semua ada level itu. Bahkan
Untuk apa wisata mana? Wisata rohani ada. Wisata rohani ya? Ada juga. Misalnya apa tuh Pak? Misalnya apa? Ya kita pergi ke Lourdes, atau ke Eropa, gitu ya? Tanah Suci itu ada. Oh, jadi apapun sekarang koperasi coba jawab. Betul. Gitu Pak ya? Menyediakan itu. Jadi semua lini apa yang tadi itu analisis kita. Oh sekarang zamannya apa? Keperluannya apa? Waktu zaman laptop itu berkembang ya, itu laptop semua pinjam laptop. Iya, iya. Jadi kita ngundang vendor, datang silahkan pilih mana, berapa kita bayar. Oke. Gitu. Jadi memang juga karena dengan meminjam di koperasi, misalnya mau beli barang tertentu jauh lebih menguntungkan ya. Betul, iya. Istilahnya kita tuh nabung tapi ngambil duluan Pak. Di mana sih Pak kalau misalnya meminjam di koperasi, unsur keuntungannya di mana Pak? Keuntungannya adalah satu, bahwa secara umum ya, itu kita mengembangkan koperasi itu. Kedua, nanti kita pasti dapat SHU. Jadi ada jasa, kalau kita jasa nabung ada, jasa pinjaman juga ada. Jadi kalau saya berdua dari jasa nabung dapat, dari jasa pinjaman juga dapat gitu juga, ya. Begitu. Belum lagi dividennya sendiri gitu ya. Nah itu yang membuat orang kalau tahu operasi itu akan tertarik. Kemudian karena kita adalah tadi badan hukum, pasti aman. Iya. Kita aman. Karena ada dapur dana perlindungan anggota itu juga dilindungi ini. Ada kita buat sendiri. Iya. Daperma itu ya? Iya, Daperma. Kalau di bank juga ada LPS semacam itu ya untuk melindungi nasabah bank gitu ya. Kalau Bapak boleh cerita di Jakarta seperti apa sekarang dinamika perkoperasian kita? Di Jakarta ini keunikannya ini ya. Jadi ternyata ada pus lain yang masuk Indonesia di DKI juga. Iya. Ya kita ya berebut pasar lah ya, tapi kami tidak melakukan sesuatu yang tidak lazim lah. Inilah Puskopdit ya. Bahkan ada paroki yang undang kami ya kita layani. Ayo Pak, kami bentuk ya, siapkan ada 20 orang. Kami datang untuk pengenalan, pembekalan awal, pendampingan ya. Jadi di Jakarta memang terlalu banyak operasi. Iya. Kita ini terlalu banyak atau memang banyak Pak? Banyak sekali ya. Karena kan koperasi banyak kan berarti kan juga ekonomi juga bertumbuh Pak. Iya betul. Ya tapi ya tadi itu yang koperasi yang benar-benar ada yang namanya koperasi jati ya. Maka hati kalau masuk operasi saran saya adalah yang jelas, yang berbadan hukum, yang dia mengenduk kemana gitu ya. Jangan sampai ya seperti yang lain-lain ternyata koperasi bodong gitu ya. Bodong. Ada ya koperasi bodong ya Pak? Ada juga. Ada juga ya. Dan gagal bayar juga ada juga. Tapi Puskopdit ini bisa dipercaya Pak? Sangat bisa. Ya. Saya jamin bisa. Ya. Apa yang Bapak bisa katakan bahwa Puskopdit itu bisa benar-benar dipercaya? Apa yang Bapak bisa sampaikan? Ya, yang pertama bahwa Puskopdit tadi ya pada hukum. Yang kedua kita ini ada di bawah Inkopdit. Nah, Bapak kita lah. Kita. Kalau ada apa kan Bapak kita juga, jangan begitu dong. Gitu. Karena kita anaknya kan. Kemudian yang ketiga, aset kita. Jadi induk koperasi ini juga memeriksa atau secara rutin ya? Iya, kami secara periodik itu ada audit dari Inkopdit. Jadi kami pengurus banget juga jalannya enak banget lurus. Oh, Anda miring sana, ya enggak. Nah, misalnya begitu. Anda harusnya begitu. Nah, ini kami itu jalankan seperti itu. Induk koperasi pun memberikan pelayanan kepada Puskopdit ya Pak ya. Lalu Puskopdit memberikan pelayanan kepada koperasi-koperasi primer gitu ya. Bagaimana caranya Pak? Yang ke primer-primer itu? Ya, ke primer itu jadi gini. Di awal tahun menjelang itu misalnya November kita ada rapat anggaran. Ya. Nah, itu kita undang semua. Nah, disitulah kita juga men-sharingkan, memberikan pandangan bahwa ayo kita susun RAPP tahun depan seperti apa. Itu udah mengarahkan kan, tata kelola seperti apa, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita ada pelatihan-pelatihan lain ya, pengetahuan dasar, akuntansinya, tata kelolanya, bahkan sampai ratnya itu ada. Nah, harapannya seperti itu. Nah, bagaimana dengan koperasi yang tidak ikut kita? Ya kita panggil, kita pindah. Bagaimana kalau mau? Ya maaf, kita dada aja. Iya. Kita keluar. Tegas ya? Tegas seperti itu. Apa kewajiban koperasi primer terhadap Puskopdit Pak? Kewajibannya adalah selain dia mengikuti program-program kita, seperti ini kan ada Renstra. Iya. Ada apa namanya buku-buku kita ini semua mengarah ke sana. Jadi kalau dia nyimpang atau dia misalnya contoh ya Pak ya, misalnya dia memberikan suku bunga lebih dari 2% setahun, kita tegur. Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Karena aturan kita seperti itu.
Jadi kita tegas soal itu. Kita nggak bisa main-main dan mau, Pak ini anggota kan mau. Tapi kita ada ukuran-ukuran, ada norma yang dipatuhi. Seperti itu. Jadi nggak bisa dia harus mau sendiri gitu. Iya, iya. Jadi harus mengikuti ya apa yang ditentukan oleh Puskopdit ya. Bahkan ada yang mau masuk anggota khusus hanya karena IT-nya. Kita nggak boleh. Pak, saya mau jadi anggota Puskopdit Jakarta, saya karena ambil IT-nya. IT-nya bagus Pak kita. Jadi kemana-mana pun bisa buka, kemudian tahu perkembangan koperasi dan tahu kita gitu. Seperti itu Pak. Jadi misalnya koperasi, katakanlah ada koperasi primer yang bandel atau tidak mengikuti regulasi yang ada, juga di pendekatannya seperti apa Pak? Ya, apakah langsung ditegur atau diberi surat peringatan atau melalui satu audit di internal di mereka? Ya, jadi saat pertama kita buat surat. Ya. Surat itu bisa kita undang, nggak datang, surat kita datang. Jadi bisa dua alternatif ya. Nah setelah itu terjadi dialog-dialog, betul di akhir itu dia harus buat laporan lengkap keuangannya. Setelah itu baru kita nanti ada usaha apa. Kita tawarin Pak mau terus atau tidak. Kalau terus ini loh koridornya, ini bingkainya, ini rel-relnya. Kalau enggak ya maaf saja. Iya. Seperti itu. Karena nggak boleh main-main karena menyangkut anggota di situ ya. Satu anggota jelek, Puskopdit akan menjadi jelek. Seperti itu Pak. Oleh karena itu juga memang koperasi mengedepankan saling kontrol di antara anggota gitu Pak ya. Makanya tadi perlu ya pendidikan itu supaya Puskopdit itu dikontrol oleh anggota PSSI. Iya. Ada dikontrol oleh anggota-anggotanya begitu Pak. Berarti ada bidang pendidikannya, ada bidang usahanya. Betul, ya. Ada bidang apa bidang-bidang apa aja IT, ya. IT-nya juga ada ya. Betul. Untuk pengembangan usaha apa yang dilakukan Pak? Untuk pengembangan usaha itu memang selama ini kami belum berhasil ya. Karena kemampuan kami lah gitu. Iya. Nah, kami menggandeng dengan partner lain, tapi sekali lagi juga partner itu harus memiliki legalitas yang benar. Nah, kami menyediakan juga pinjaman bersama itu untuk usaha. Nah, itu usaha kelompok Pak. Iya, jadi masih beberapa orang atau itu bisa bergabung bersama, mengajukan pinjaman bersama, lalu untuk mengembangkan satu unit usaha ya. Betul seperti itu. Namun ini lagi macet ini ya. Karena gitu ya. Ya karena situasi ini ya. Banyak ada usaha-usaha yang kita biayai. Sehingga kita maju bersama ini. Iya. Pak, sekali lagi Pak, ini kita situasi pandemi dan situasi ekonomi ke depan mungkin akan mengalami kesulitan besar, ada tantangan ekonomi yang akan sulit. Terobosan apa yang akan Bapak lakukan tentu saja dengan pengurus yang lain ke depannya? Ya, terima kasih. Saya kira pertama bahwa Puskopdit tetap melihat situasi ya seperti apa, kemudian membuat regulasi yang pas kena dengan anggota. Tadi misalnya kita menurunkan suku bunga, kemudian kita memberikan waktu tenor yang lebih panjang, sehingga orang tetap mau pinjam. Oh enggak Pak, kalau seperti itu saya nggak mau misalnya. Ya karena itu kan daya kemampuan untuk bayar kan susah. Gitu ya. Yang pertama, yang kedua, dalam situasi seperti ini kami tetap mengadakan pelatihan, seminar, webinar, kita lakukan terus, sehingga orang terus terpacu, terus termotivasi untuk ayo mengembangkan koperasi dengan potensi masing-masing, situasi dengan kondisi masing-masing. Karena ada koperasi yang memang basisnya orang dagang, pegawai itu kan agak beda ya. Ya, apalagi yang usaha itu kan seperti ini kan Pak perlu bantuan dana, dukungan. Tapi sekali lagi mana yang akan dikembangkan, bidang apa, sektor apa seperti itu Pak. Sekarang ini sebetulnya kan mulai menjamur ya usaha-usaha rumahan ya, seperti makanan atau minuman atau kreativitas lain. Apakah pihak Puskopdit memberikan perhatian khusus pada mereka Pak? Ya, ini kami menggandeng dengan vendor atau dengan pengembang. Memang di fitur-fitur ada. Jadi misalnya si A menjual apa, itu masukkan di webnya koperasi. Nanti bisa dibeli. Ini saling menghidupi. Jadi usaha si A dihidup oleh B dan seterusnya. Saya butuh apa? Nah, di sana ada. Saya butuh apa di sini ada. Seperti itu. Ini yang sudah kita mulai rintis. Dan mudah-mudahan ini di situasi pandemi ini bisa terus berkembang. Supaya ekonomi berputar terus ya, industri-industri rumahan yang bisa dikembangkan dan sekarang makin kreatif juga orang-orangnya. Betul. Banyak anak muda, terutama ya pengembang-pengembang muda yang biasanya
ditinggalkan karena di rumah saja kan. Iya. Saya punya ide ini dibuat. Iya. Nah, akhirnya didukung itu jadi seperti itu. Iya. Artinya koperasi sebetulnya memberikan peluang besar untuk makin berkembangnya ekonomi rumahan gitu ya. Betul. Usaha-usaha kecil, menengah gitu, mikroekonomi gitu Pak ya. Dan yang penting adalah kita modal ada. Ada ya. Kemudian massa atau konsumen ada. Iya. Banyak sekali konsumen. Iya. Nah sekarang kemauan ada nggak? Iya. Kita ditantang untuk itu. Iya. Apakah nanti misalnya kayak gitu-gitu koperasi Puskopd itu memberikan pendampingan nggak Pak? Iya. Ada mentor gitu ya? Iya ada mentor. Nah, walaupun tidak semua sektor dan bukan kami tapi kami menggandeng orang lain lagi. Yang penting bagaimana si A si B itu bisa benar-benar usahanya maju. Iya. Pak, ini tanggal 12 besok kita akan merayakan Hari Koperasi Nasional ya. Betul ya. Apa harapan Bapak untuk seluruh anggota Puskopd Pak? Ya, besok kebetulan pas tanggal 12 itu kami juga mengadakan RAT ke-38. Itu harapannya bahwa koperasi tetap kita jaga bersama, baik legalitasnya tadi ya. Setiap anggota harus melaksanakan 3 RM. Ya. Rajin menabung, rajin meminjam dan mengembalikan. Nah, kalau itu jalan, saya yakin itu terus akan bisa berkembang. Tapi kalau orang hanya menabung saja, tidak mau minjam, bisa. Atau sebaliknya, setelah meminjam tidak mau mengembalikan, itu hancur. Seperti itu, Pak. Jadi koperasi akan bertumbuh dan berkembang jikalau rajin menabung, rajin meminjam, dan rajin mengembalikan. Gitu ya Pak ya? Iya, betul. Pak Anton, terima kasih banyak atas percakapan kita pada kesempatan hari ini. Pemirsa Hidup TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Anton selaku Ketua Puskopd Jakarta. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi pada Anda untuk mencerahkan Anda bahwa ada lembaga yang membantu Anda untuk menggerakkan ekonomi, kreativitas Anda pada saat-saat seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, and share channel Hidup TV. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.